perkenalkan, nama saya Nadia Yasir Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah tarian ondel-ondel yang merupakan tarian tradisional dari masyarakat Betawi. Dalam studi folklore Betawi, tarian ondel-ondel ini termasuk ke dalam bentuk folklore setengah lisan. Mengapa? Karena folklore setengah lisan ini merupakan folklore yang diciptakan, disebarluaskan, dan diwariskan dengan lisan dan gerakan atau perbuatan. Nah, contohnya ini adalah salah satunya itu tarian-tarian rakyat. Maka dari itu, tarian ondel-ondel ini termasuk ke dalam bentuk folklore setengah lisan. Sebelum tarian ondel-ondel ini dikenal sebagai salah satu tarian tradisional Betawi, kreasi kesenian ini sudah melalui deretan sejarah yang panjang. Menurut catatan sejarah sendiri, tarian ondel-ondel ini sudah ada sejak abad ke-16 di Batavia. Namun pada saat itu, masyarakat di sekitar belum menyebutnya sebagai ondel-ondel, melainkan menyebutnya itu sebagai boneka raksasa. Nah, fakta tersebut juga didukung atau tertulis dalam bukunya W.S. Scott yang menceritakan tentang bahwa ketika itu dia melihat boneka raksasa yang sedang diarak keliling kampung. Kemudian pada era tahun 1900-an, masyarakat mengenal ondel-ondel dengan istilah barongan. Nah, uniknya boneka barongan tersebut punya karakteristik seram dengan kumis yang melintang sehingga membuat anak-anak pada masa itu ketakutan. Nah, nama ondel-ondel sendiri itu baru dikenal sejak almarhum Benjamin itu merilis lagunya yang berjudul Ondel-Ondel. Kemudian pada era Gubernur DKI Jakarta yakni Ali Sadikin pada tahun 1966 sampai tahun 1977, beliau mengubah wajah ondel-ondel yang mulanya seram menjadi tampak lebih bersahabat. Tujuannya itu agar arak-arakan kesenian ondel-ondel di Jakarta itu bisa dinikmati oleh anak-anak tanpa adanya rasa takut. Fungsi dari kesenian ondel-ondel sendiri pada zaman dahulu itu digunakan oleh masyarakat sebagai upaya penolak bala. Tidak hanya itu saja, tarian ondel-ondel juga dapat mengusir gangguan roh halus yang gentayangan. Sehingga tak heran jika pada zaman dahulu itu kesenian ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Nah, akan tetapi makna mistis tersebut hanya bertahan hingga ke era 50-an seiring dengan kemajuan dari pemikiran masyarakat Betawi. Dewasa ini, fungsi ondel-ondel itu lebih bertujuan untuk menambah semarak pesta rakyat di daerah-daerah. Nah, ada hal yang menarik dari pertunjukan ondel-ondel. Jika pada zaman dahulu, ondel-ondel hanya dibuat dengan konsep arak-arakan pada saat upacara, namun seiring perkembangannya zaman, pada saat ini sebagai bentuk dari pelestarian kebudayaan Betawi, maka tarian ondel-ondel ini dibuat konsep tariannya. Untuk gerakannya sendiri tidak ada gerakan khusus, melainkan siapapun penarinya atau siapapun yang akan menarikannya itu bebas mengkreasikan gerakan dari tarian ondel-ondel tersebut. Nah, sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya, mari kita saksikan tarian kreasi ondel-ondel yang merupakan tari tradisional dari masyarakat Betawi.
contoh dari tari kreasi ondel-ondel yang memang gerakannya ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman, melainkan bukan lagi hanya sekedar gerakan arak-arakan, tetapi gerakannya ini memang khusus dibuat. Nah, pola lantai pada gerakan atau tarian ondel-ondel ini sebenarnya menyesuaikan dengan gerakan-gerakan yang sudah ada, serta menyesuaikan dengan lagu ondel-ondel karya mendiang dari almarhum Benyamin Sueb. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gerakan pada tarian ondel-ondel ini memang tidak diberikan patokan khusus. Tapi biasanya pada tarian ondel-ondel ini, gerakannya itu menitik beratkan pada gerakan tangan, gerakan langkah kaki, serta gerakan gilingan kepala. Seperti video yang sudah kita saksikan tadi, bisa kita lihat bersama bahwa memang kerap pada pertunjukan tarian ondel-ondel dihadirkan pula boneka besar atau boneka ondel-ondel itu sendiri pada pertunjukan tersebut. Nah, pembuatan rangka ondel-ondel hanya membutuhkan ijuk dan bambu, sementara untuk topengnya itu menggunakan bahan kayu yang diukir. Bagian tersulit dari pembuatan kostum kesenian ini yaitu kerangkanya yang harus melengkung dan nyaman saat nanti dikenakan oleh para penarinya. Nah, setelah kerangka dibuat, selanjutnya kerangka tersebut itu dibuatkan baju dari material bahan kain satin. Biasanya untuk satu boneka ondel-ondel membutuhkan hingga 6 meter kain satin dan sarung berukuran 5 meter. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-494 DKI Jakarta pada 22 Juni mendatang, PT Jakarta Propertindo Jakpro menggandeng belasan seniman Betawi untuk membuat 5 pasang ondel-ondel berukuran raksasa setinggi 4,94 meter. 5 pasang ondel-ondel raksasa itu bakal dipamerkan di depan plaza gedung parkir Taman Ismail Marzuki, Tim. Pameran ondel-ondel diselenggarakan atas inisiatif Majelis Seniman Masjid Amir Hamzah yang berkolaborasi dengan Yayasan Jakarta Sigap Senusa sebagai wujud menyosialisasikan revitalisasi Taman Ismail Marzuki kepada halayak. Saat ini ke-10 ondel-ondel yang terdiri dari karakter pria dan wanita itu masih dirakit di kediaman pribadi seniman Betawi, Yogi, bersama rekan-rekannya. Proses pembuatan sudah dilakukan sejak 10 hari yang lalu, dengan progres pengerjaan saat ini mencapai 80%. Perakitan ondel-ondel tersebut juga melibatkan para pegiat ondel-ondel jalanan, terutama untuk pemasangan ornamen hiasan di bagian kepala. Ya, yang aktif di sini ya sekitar 10-12 orang, tapi saya juga memberdayakan anak-anak yang biasanya main ondel-ondel itu. Kita juga bisa membuat rambut-rambutnya itu. Dan di buaran sana ada 6 anak-anak yang biasa ngamen itu, saya berdayakan untuk membuat kembang mayangnya itu, kembang kelapanya itu. Ondel-ondel yang hendak dipamerkan hingga akhir bulan Juni tersebut dikemas berbeda, dengan wajah tersenyum tanpa memperlihatkan gigi, sebagai wujud ungkapan hati para seniman yang sedang berduka akibat pandemi COVID-19. Meski begitu, warna ungu yang bakal menjadi ikon pada pameran ondel-ondel tersebut mencerminkan titik terang bagi para seniman agar dapat kembali bangkit dan bersemangat selama pandemi. Adapun ondel-ondel tersebut berdiameter 1,5 meter dengan menggunakan kerangka dari besi dan 40 batang bambu. Untuk pakaian, ondel-ondel akan didandani dengan kain bermotif sarung dan batik khas Betawi dengan lebar masing-masing 8-10 meter atau setara dengan 6 paket kain. Setiap ondel-ondel dengan tinggi wajah 1 meter 10 cm itu memerlukan lama waktu pengecatan sekitar 2 jam per wajah. Sementara kostum tari yang digunakan para penari ondel-ondel itu biasanya terdiri dari selendang, topeng, bunga manggar, kain batik khas Betawi, dan hiasan kepala berupa bando yang terbuat dari kembang kelapa.
Itu tadi sejarah dari tari kreasi ondel-ondel dari awal kemunculannya hingga sekarang ini. Kemunculan dari tarian ondel-ondel sendiri ini bisa kita maknai sebagai bentuk pertunjukan tradisional sebagai warisan kebudayaan dari masyarakat Betawi yang banyak mendapatkan perhatian karena memang tarian ondel-ondel ini termasuk ke dalam salah satu tarian yang banyak dikenali. Di masa sekarang ini, fungsi tarian ondel-ondel juga lebih berfungsi sebagai tarian yang memeriahkan untuk sebuah acara, misalkan seperti acara pernikahan, lomba-lomba di sekolah, pesta rakyat, maupun acara kesenian lainnya. Kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya melestarikan kebudayaan yang ada pada bangsa kita ini. Salah satu contohnya yaitu dengan bisa mempelajari salah satu tari kreasi yang ada di Indonesia, yaitu tari kreasi ondel-ondel dari Betawi. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah tari kreasi ondel-ondel yang merupakan tari tradisional dari masyarakat Betawi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.